Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ruang vektor. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa vektor itu adalah ruas garis yang memiliki besar dan juga arah. Nah, di sini di ruang vektor ini akan diperluas lagi. Vektor itu bukan hanya sekedar berupa ruas garis saja, tapi mungkin nanti bisa berupa matriks, bisa berupa polinomial, kemudian ruang berdimensi n, dan seterusnya. Kemudian, ruang vektor itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Ruang vektor itu adalah suatu himpunan tak kosong. Misalkan himpunannya saya misalkan dengan nama V. Kemudian, di dalamnya V itu memiliki beberapa anggota, karena tak kosong berarti kan dia punya anggota. Dengan saya misalkan anggotanya adalah U, V, W. Vektor U, vektor V, vektor W. Kemudian, himpunan ini memiliki dua operasi, yaitu operasi pertama penjumlahan vektor dan yang kedua penjumlahan vektor dengan skalar. V itu dikatakan akan menjadi sebuah ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. Jadi kalau salah satu aja nggak terpenuhi berarti V ini bukan sebagai ruang vektor. Supaya menjadi ruang vektor berarti 10-10-nya harus terpenuhi semua. Aksiomanya apalagi? Yang pertama, jika UV anggotanya V, himpunan V, jadi di dalam himpunan ini kalau misalnya kita ambil dua anggota dan kita jumlahkan, itu akan sama dengan suatu anggota di dalamnya V ini. Jadi penjumlahan vektornya itu bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, penjumlahan vektornya bersifat komutatif. Seperti ini dibalik. Kemudian yang ketiga, penjumlahan vektornya bersifat asosiatif. Atau kalau kita jumlahkan V dan W lebih dulu, ataupun kita jumlahkan U dan V lebih dulu, itu akan sama saja hasilnya. Kemudian yang keempat, terdapat vektor 0, anggotanya himpunan V. Sedemikian hingga vektor 0 ini kalau ditambah dengan vektor U, akan sama dengan vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor U. Kemudian yang nomor 5, untuk setiap vektor U, terdapat min vektor U anggotanya himpunan V, sedemikian hingga vektor U kalau ditambah dengan min vektor U akan sama dengan min vektor U tambah vektor U, sama dengan vektor 0. Kemudian yang aksioma ke-6, ini K-nya skalar. Ketika nggak ada saya beri garis di atas, berarti ini artinya skalar. K skalar dikalikan vektor U itu juga di anggotanya himpunan V. Kemudian yang nomor 7, K kalau dikalikan dengan vektor U tambah V, ini bersifat distributif menjadi KU ditambah KV. Kemudian yang nomor 8, K ditambah L, ini dua-duanya skalar, kalau dikalikan dengan vektor U, sama dengan K kali vektor U ditambah L kali vektor U. Kemudian yang nomor 9, K skalar dikali L kali vektor U, itu sama dengan KL-nya dikalikan dulu, baru dikalikan vektor U, atau bersifat asosiatif. Kemudian yang nomor 10, 1 kali vektor U sama dengan vektor U itu sendiri. Demikian 10 aksioma yang harus dibuktikan ketika Anda menunjukkan bahwa sebuah himpunan adalah suatu ruang vektor. Sekarang kita lihat contoh ruang vektor. Itu yang pertama, kalau ada ruang berdimensi 2, ruang berdimensi 3, atau bahkan Rn dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar pada vektor, ini merupakan ruang vektor. Kemudian yang nomor 2, matriks berukuran berapapun, komponennya itu himpunan bilangan real, kemudian operasi penjumlahan matriks dan operasi perkalian matriks dengan skalar itu juga merupakan ruang vektor. Jadi ini operasi perkalian penjumlahannya itu standar penjumlahan matriks, kemudian operasi perkalian matriks dengan skalarnya pun juga standar. Kemudian yang nomor 3, polinomial. Polinomial berderajat berapapun sebenarnya, tidak harus P2.
boleh P2 atau P3. Misalnya P2 itu AX kuadrat tambah BX tambah C. A, B, C-nya anggota himpunan bilangan real. Maka P2 ini merupakan ruang vektor. Kemudian contoh yang bukan vektor yang seperti apa? Seperti ini. Misalkan kita punya W. W itu apa? W itu adalah ruang berdimensi 2. Kemudian misalnya anggotanya itu vektor U, itu U1, U2. Vektor V-nya V1, V2. Kemudian kalau W itu di sini operasinya tetapi berbeda. Kalau R2 itu kan operasinya kalau penjumlahan vektor seperti ini. Kemudian kalau perkalian vektor dengan skalar kan harusnya kan K kali vektor U sama dengan KU1, KU2 itu kalau di R2. Tetapi kalau di sini itu W di himpunan W itu operasi perkaliannya sudah ditentukan. Kalau K dikalikan vektor U itu sama dengan KU1, 0. KU1, 0. Jadi kalau seperti ini, maka W-nya itu kalau Anda nanti buktikan dengan 10 aksioma, nanti akan ada aksioma yang tidak terpenuhi. Maka di sini W itu bukan ruang vektor. Kemudian sekarang kita masuk ke contoh pembuktiannya. Misalkan ada himpunan V. Himpunan V itu adalah himpunan semua matriks 2x2 dengan elemen-elemennya bilangan real. Kemudian himpunan V ini suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks. Penjumlahan vektornya adalah penjumlahan matriks, kemudian perkalian skalarnya dengan vektor itu adalah juga perkalian skalar dengan matriks. Sekarang, nah misalnya gini. Misalkan V-nya itu adalah himpunan semua matriks. Jadi kalau Anda itu mau membuktikan, pertama Anda tunjukkan dulu yang mau dibuktikan itu siapa. Kita akan membuktikan V, maka di sini kita tunjukkan dulu, dimisalkan dulu V-nya apa, diberi keterangan. Jangan tiba-tiba misal kita akan buktikan V adalah ruang vektor. Jangan seperti itu, tapi V-nya kita definisikan dulu. V itu siapa, bentuknya seperti apa. Maka di sini saya beri keterangan dulu pertama, misalkan V-nya adalah himpunan semua matriks 2x2. Dengan elemen-elemennya adalah bilangan real. Nah, kalau kita sudah tahu V itu adalah himpunan matriks dengan elemennya bilangan real. Sekarang mau membuktikan bahwa V adalah ruang vektor. Anda tulis di sini baru akan dibuktikan V-nya itu merupakan ruang vektor. Jadi tidak tiba-tiba, tapi kita perkenalkan dulu V-nya. Kemudian setelah kita membuktikan V-nya itu ruang vektor, sekarang Anda ambil sembarang anggotanya himpunan V. Kalau di sini saya memisalkan, saya ngambil sembarang namanya, saya beri nama UVW, vektor U, vektor V, vektor W. Ini apa harus vektor UVW? Tidak harus. Anda mau vektor A, vektor B, vektor C juga boleh, terserah. Yang penting kita mengambil anggotanya himpunan V. Kemudian setelah kita ambil, kita misalkan U-nya siapa? Karena ini kan ngambilnya di V. V itu kan tadi himpunan semua matriks 2x2. Maka U-nya juga otomatis akan berupa matriks 2x2. Kemudian kita beri nama elemen-elemennya. Kalau di sini saya memisalkannya adalah A1, B1, C1, D1. Kalau Anda mau memisalkannya U1, U2, U3, U4 juga boleh. Yang penting di sini adalah sebuah matriks 2x2. Kemudian Anda beri keterangan A1, B1, C1, D1-nya siapa? Gitu. Karena di sini itu adalah elemennya bilangan real, maka di sini Anda beri keterangan dengan elemen-elemennya adalah bilangan real atau A1, B1, C1, D1 itu anggota himpunan bilangan real. Kemudian untuk V dan W juga sama, ya. Kalau di sini misalnya Anda menggunakan U1, U2, U3, U4, di sini V1, V2, V3, V4, di sini W1, W2, W3, W4 juga boleh, ya. Jadi untuk memisalkan itu tidak harus menggunakan apa, itu tidak harus.
Yang penting di sini yang Anda perhatikan adalah ketika Anda mengambil anggota himpunan, maka permisalannya itu harus menyesuaikan dengan himpunan itu. Kita kan ngambilnya matriks 2x2 ya, otomatis anggotanya adalah matriks 2x2. Nggak mungkin kita mengambil himpunan itu kata, kemudian keluarnya ayam, kan nggak mungkin. Seperti itu ya. Kemudian setelah ini akan dibuktikan V-nya memenuhi 10 aksioma. Nah, kita lihat lagi aksiomanya apa. Aksioma yang pertama itu adalah jika U V anggotanya V besar, maka U ditambah V itu anggotanya himpunan V besar. Jadi sekarang, tadi kan kita udah ngambil 3 vektor ya. Sekarang berarti kita ambil 2 vektornya dijumlahkan. U tambah V, maka kita jumlahkan komponennya seperti ini. Sekarang Anda ingat lagi, kalau A1 itu kan himpunannya bilangan real. A2 juga himpunan bilangan real. Kalau Anda jumlahkan, otomatis A1 tambah A2 itu adalah himpunan bilangan real juga. B1 real, B2 real, otomatis kalau dijumlah itu berupa bilangan real. Demikian juga untuk C1 tambah C2 dan D1 tambah D2. Berarti kan ini ada matriks 2x2 dengan elemen-elemennya bilangan real. Berarti kan itu di dalamnya himpunan V. Karena tadi himpunan V adalah matriks 2x2 dengan elemennya himpunan bilangan real. Kalau seperti ini berarti berarti matriks ini atau matriks ini itu anggotanya himpunan V, ya. Jadi saya beri keterangan di sini penjumlahan bilangan real itu bersifat tertutup. Tertutup itu artinya apa? Kalau ada 2 bilangan real, kalau dijumlahkan dia itu adalah anggotanya bilangan real juga. Itu namanya penjumlahan bilangan real bersifat tertutup. Kemudian karena seperti itu kita udah tahu bahwa ini itu anggotanya himpunan V, maka kita tulis di sini jelas U tambah V anggotanya himpunan V. Jadi Anda nulis jelas itu di sini udah benar-benar jelas, bukan Anda asal nulis jelas loh ya. Oke, kemudian sekarang yang B. Aksioma yang kedua adalah U tambah V itu sama dengan V tambah U. Berarti kita tunjukkan aja. Yang pertama U tambah V kalau dijumlahkan hasilnya seperti ini. Kemudian Anda ingat lagi kalau penjumlahan bilangan real itu kan bersifat komutatif. Dibolak-balik itu sama. Maka ini kan bisa kita tulis juga A2 tambah A1. Yang ini juga B. Ini harusnya B2 tambah B1. Yang ini harusnya di sini D2 tambah D1. Kita perbagi aja. Oke, saya ulang lagi. Jadi yang kedua itu akan ditunjukkan bahwa U tambah V itu kan sama dengan V tambah U. Maka di sini yang pertama U tambah V kita jumlahkan dulu komponen-komponennya. Kemudian yang kedua V tambah U juga kita jumlahkan dulu komponennya. Kemudian kita ingat bahwa kalau ini A2 bilangan real tambah A1 bilangan real juga, itu akan bersifat komutatif sama dengan A1 tambah A2. Kemudian B2 tambah B1 itu juga akan sama dengan B1 tambah B2 dan seterusnya. Nah, dengan demikian berarti kan penjumlahan elemen real itu kan bersifat komutatif. Karena seperti itu, sekarang kita lihat bahwa U tambah V hasilnya kan begini. V tambah U seperti ini berarti terbukti bahwa U tambah V sama dengan V ditambah U. Kemudian kita masuk ke aksioma yang ketiga. Sekarang penjumlahan vektor itu bersifat asosiatif. Sekarang kita jumlahkan aja. Menyesuaikan ini ya, berarti V-nya kita tambahkan dulu dengan W, hasilnya begini, baru dijumlahkan dengan U, hasilnya terakhir begini. Kemudian yang kedua, itu U-nya tambah V dulu, baru ditambahkan W. Ini U tambah V dulu, hasilnya begini, ditambahkan dengan W, hasilnya seperti ini. Ternyata kalau kita lihat kan sama, karena sama berarti terbukti bahwa U tambah V tambah W sama dengan U ditambah V tambah W. Begitu. Kemudian yang aksioma yang keempat. Terdapat vektor 0 anggotanya himpunan V sehingga vektor 0 dan ditambah vektor U sama dengan vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor U. Kita hitung dulu yang vektor 0 ditambah vektor U dulu. Vektor 0 kan berarti komponennya semuanya 0. Kalau ditambah dengan bilangan real hasilnya pasti bilangan real itu sendiri. Berarti sama dengan vektor U.
vektor U tambah vektor 0 juga hasilnya vektor U juga. Maka berarti terbukti aksioma yang keempat ini. Kemudian aksioma yang kelima itu akan dibuktikan bahwa untuk setiap vektor U ada atau terdapat min vektor U, sehingga kalau dijumlahkan itu sama dengan vektor 0. Kita lihat dulu vektor U ditambah min vektor U-nya seperti ini. Berarti kalau A1 tambah min A1, otomatis hasilnya 0. Ini juga 0 dan semuanya 0, maka ini sama dengan vektor 0. Kemudian kalau min vektor U tambah vektor U juga hasilnya sama. Berarti terbukti aksioma yang kelima. Kemudian aksioma yang keenam akan dibuktikan kalau K kali vektor U itu anggotanya himpunan V. Kita lihat ya, kalau K kalikan vektor U kan berarti matriks 2 kali 2. Perkalian skalar dengan matriks, Anda masih ingat kan, otomatis kita kalikan K dengan semua elemen-elemen pada matriks. Sehingga hasilnya KA1, KB1, dan seterusnya. Anda ingat lagi kalau K-nya itu kan bilangan real. A1 juga bilangan real. Kalau dikalikan, bilangan real kali real itu hasilnya juga pasti bilangan real. Sehingga di sini saya tuliskan perkalian elemen real itu bersifat tertutup. Jadi kalau bilangan real kali real itu hasilnya real, itu namanya sifatnya adalah sifat tertutup. Berarti aksioma yang keenam itu juga terbukti. Kemudian yang ketujuh akan dibuktikan kalau K-nya skalar kalikan vektornya dijumlahkan itu hasilnya begini. Berarti kita hitung dulu yang ruas kiri, K kali vektor U-nya tambah V ditambahkan dulu, baru dikalikan dengan K. Kemudian yang ruas kanan, ini hasilnya. Ini kan bisa juga distributif ya. KA1 tambah KA2 dan seterusnya. Kemudian sekarang yang ruas kanan. Kalau yang ruas kanan berarti kan K dikalikan vektor U dulu ditambah K kali vektor V. Setelah itu hasilnya bagaimana baru dijumlah. Dan hasilnya ternyata sama. Sehingga aksioma yang ketujuh juga terbukti. Kemudian yang kedelapan akan dibuktikan kalau K ditambahkan L, ini dua-duanya skalar, dikalikan vektor U, ini bersifat distributif juga. Kita hitung dulu yang sebelah kiri, K ditambah L kali vektor U, hasilnya begini. Kan K ditambah L kali A1. Setelah itu sifat distributif KA1 tambah LA1 dan seterusnya. Kemudian yang ruas kanan, KU ditambah LU, berarti K kali vektor ini hasilnya ini, L kali vektor ini hasilnya ini. Sehingga kalau dijumlah, ternyata dua ruas ini hasilnya sama. Berarti terbukti aksioma ke-8. Kemudian aksioma yang ke-9, K dikalikan L kali vektor U sama dengan KL kali vektor U. Kita hitung dulu yang ruas kiri. K dikalikan L kali vektor U dulu, setelah itu baru kali K. Hasilnya begini. Kemudian yang ruas kanan, KL-nya dikalikan dulu, setelah itu baru dikali vektor U. Hasilnya juga begini. Ternyata sama, berarti aksioma ke-8 juga terpenuhi. Kemudian aksioma yang ke-9, aksioma yang ke-10 maaf, akan dibuktikan kalau 1 kali vektor U itu sama dengan vektor U. Nah, kita punya kalau satunya skalar dikalikan dengan matriks seperti ini, maka 1 kali 1 dikalikan semua elemen-elemen pada matriks. Sehingga hasilnya matriks itu sendiri sama dengan U. Nah, karena semua 10-10-nya atau semuanya aksioma itu terpenuhi, maka dengan demikian himpunan V itu memenuhi 10 aksioma, sehingga V itu merupakan ruang vektor. Nah, demikianlah materi untuk ruang vektor kali ini. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.